Good morning, teachers and students. Before we start our teaching learning process online, let's come to God and listen His message. And now, let's have silent meditation for a while. Mari kita mengambil saat teduh sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Amen. Today we have topic about Christian obligation to care for the environment. Anak muda Kristen wajib untuk peduli lingkungan. Environmental care lifestyle is becoming a worldwide trend today. Not only to say it's cool, but because our natural condition is already at an alarming level. Gaya hidup peduli lingkungan menjadi sebuah tren yang mendunia saat ini. Bukan hanya biar dibilang keren, tapi karena kondisi alam kita sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan. Starting from the high level of pollution, the problem of garbage that piles up and pollutes the oceans and kills many living things, to the area of forests that are rapidly decreasing, the condition of the earth is getting warmer. The chaotic condition of this environment, there is our contribution whether we want to admit it or not. Mulai dari tingkat polusi yang tinggi, masalah sampah yang menggunung dan mengotori lautan, serta membunuh banyak makhluk hidup, hingga luas hutan yang berkurang dengan cepat, membuat kondisi bumi makin memanas. Semerautnya kondisi lingkungan ini adalah kontribusi kita juga, baik kita mau mengakuinya ataupun tidak. As a young Christians, we must care about this condition because God Himself has given us a mandate as believers to be good stewards of all that He has entrusted to us, including the nature around us. Sebagai anak muda Kristen, kita wajib peduli dengan kondisi alam ini, sebab Tuhan sendiri telah memberikan mandat kepada kita orang percaya untuk menjadi pengelola yang baik atas semua yang Dia percayakan kepada kita, termasuk alam sekitar kita. Referring to Genesis chapter 1 verse 28, God says, God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and conquer it, have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over every creature that creeps on the ground. Humans are commanded to rule over the creature on earth. In the Bible version of the message, subjugation is translated to be responsible. So God's humans commanded to be responsible for all creature on this earth. Mengacu kepada Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia diperintahkan untuk berkuasa atas makhluk-makhluk yang ada di bumi. Dalam Alkitab versi The Message, menaklukkan diterjemahkan menjadi bertanggung jawab. Jadi manusia diperintahkan Tuhan untuk bertanggung jawab atas semua makhluk yang ada di bumi ini. Teacher and students, in condition when Adam was placed in the Garden of Eden, God commanded him to cultivate and maintain the garden. Genesis chapter 2 verse 15. So what God has given us must be maintained and cared for so that it continues to be in good condition or even gets better. Selain itu, saat Adam ditempatkan Tuhan di Taman Eden, Tuhan memerintahkan kepadanya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Kejadian 2 ayat 15. Jadi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga dan rawat agar dalam kondisi yang terus baik atau bahkan menjadi lebih baik. However, our current natural condition is already in state of destruction and damage. For this reason, we as God's children must be responsible for bringing about recovery and also caring for our environment and nature. Namun kondisi alam kita saat ini sudah dalam keadaan hancur dan rusak. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab untuk membawa pemulihan dan juga merawat lingkungan dan alam kita ini. Yuk kita lakukan 4 langkah ini. Yang pertama, rubah pola hidup dan ajak keluarga kita untuk memulai dari mengurangi atau bahkan berhenti menggunakan plastik sekali pakai. Kita menjadi ramah lingkungan, menggunakan barang-barang daur ulang dan juga menjadikan sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang kedua, gunakan kendaraan umum atau kendaraan yang tidak menghasilkan polutan. Salah satu masalah lingkungan yang cukup berat adalah polusi udara. Kita bisa turut mengurangi pencemaran lingkungan dengan menggunakan kendaraan umum, misalnya saja KRL atau MRT dan juga bus. Yang ketiga, kita bisa ikut membuat atau masuk dalam gerakan pelestarian alam atau pelestarian lingkungan. Ya, pekerjaan itu memang sangat besar karena kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Untuk itu kita harus proaktif dengan ikut terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan. Yang keempat, mari kita sebarkan semangat untuk melestarikan lingkungan. Kita bisa mulai dari keluarga kita, teman-teman kita, teman sekolah, teman kampus, atau bahkan teman kerja. Ya, nah ternyata tidak susah ya untuk melindungi dan merawat alam titipan Tuhan ini. Jika alam sekitar kita rawat dengan baik, dampaknya pasti positif untuk kehidupan kita. Seperti kita bisa menikmati udara yang lebih bersih, air yang tidak tercemar, dan juga hewan-hewan serta tanaman yang terhindar dari berbagai bahan berbahaya yang merusak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas ciptaan-Mu, alam semesta dan isinya, sebagai tempat dan pendukung hidup kami. Berilah kami kekuatan agar kami mampu menjaga dan melestarikannya sesuai dengan rencana penciptaan-Mu sebagai wujud pertobatan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk mencintai lingkungan hidup kami, sehingga dengan senang hati kami memelihara dan menjaganya agar tetap bersih, terawat, terbebas dari semua kerusakan. Di dalam kasih-Mu kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.